Ya, halo semuanya. Teman-teman kalau beli barang mahal biasanya kenapa? Apa alasannya? Apakah gara-gara bagus? Atau fungsinya? Mungkin gengsinya? Atau apa? Karena pasti selalu ada alasan orang beli barang mahal. Kayak Rolex yang, waduh, mahalnya tuh nggak nanggung-nanggung. Untuk seri Explorer aja harganya tuh mencapai $15.000 loh. Atau kalau dirupiahkan itu mencapai lebih dari 200 juta. Wih, duit segitu padahal bisa buat beli Innova Second loh. Atau kalau mau buat beli rumah di perumahan juga dapat. Daripada jam yang kecil gitu kan. Atau kalau duit segitu tak kasih ke bapakku, wih, udah dibeliin sapi itu. 200 juta bisa dapat 10 kali ya. Syukur-syukur bisa dapat bonus kambing. Ya minimal cempe lah. Terus kenapa sih kok Rolex itu harganya bisa sangat mahal? Sebelum membahas kenapa sih kok Rolex itu mahal, ada baiknya aku bahas dulu ya secara singkat dan kenapa kok namanya itu Rolex. Jadi Rolex didirikan pada tahun 1905 oleh dua orang. Satunya orang Inggris dan satunya orang Jerman. Yang orang Inggris namanya Hans Wilsdorf, usianya saat itu 24 tahun. Masih muda ya. Dan yang Jerman namanya Alfred Davis. Alfred Davis ini saudara iparnya Hans Wilsdorf ya. Nah, awalnya perusahaan didirikan itu di London dengan spesialisasi distribusi alat penunjuk waktu. 3 tahun kemudian mereka memutuskan untuk membuat jam tangan mereka sendiri. Oh ya, saat itu namanya belum Rolex ya. Nama Rolex itu sendiri ditemukannya itu cukup unik loh. Jadi suatu ketika tahun 1908, Hans Wilsdorf salah satu pendirinya Rolex itu ingin memberi nama yang bagus untuk merek jamnya itu. Pengennya nama mereknya itu gampang diucapkan oleh semua orang. Mau orang India, orang Inggris, orang Jerman, orang Arab, pokoknya semua orang itu nggak kesulitan buat menyebut namanya. Jadi nama itu mesti pendek. Selain diucapkannya gampang, saat dicetak di jam itu juga bakalan bagus kan? Tapi Hans Wilsdorf ini bingung, namanya apa ya? Ya mikir terus gak nemu-nemu yang pas. Sampai kemudian pas dia jalan-jalan naik kereta kuda, ini ceritanya beneran ya, aku gak ngarang, terus story ini. Ada jin yang membisiki telinganya, Rolex, gitu. Merasa bahwa nama itu kayak bisikan ilahi, dinamailah jamnya Rolex. Ya meskipun sebenarnya agak aneh sih ya cerita itu, tapi memang asal-usul nama Rolex ya kayak gitu, dibisiki jin. Nah itu untungnya kok jinnya itu bisikinnya nama yang bagus ya, Rolex. Aku nggak bisa bayangin loh kalau jinnya itu jin Jawa terus jinnya itu lagi ngaco. Hans Wilsdorf lagi pusing kan. Aduh, ini nama jamku apa ya? Jinnya mendekat lalu berbisik, Pardi. Waduh, masa jam mewah namanya Pardi? Kayak merek pacul kan? Ditanya temannya, Hey, what is the brand of your watch? It looks beautiful. It's a Pardi. The brand is Pardi. Temannya nggak jadi beli. Ya karena nggak pas kan. Masa jam mewah namanya Pardi? Ya intinya kejadiannya itu benar seperti itu. Nama Rolex dibisikin oleh jin. Ini menurut pengakuan Hans Wilsdorf loh. Kalau teman-teman nggak percaya nanti silakan search sendiri di internet. Kalau dipikirnya aku ngarang ya. Nah nama Rolex itu sendiri itu nggak ada artinya teman-teman. Terdengar keren aja, terdengar mewah. Kalau Pardi itu malah ada artinya. Nah, sebenarnya tentu ada banyak alasan ya kenapa kok Rolex itu mahal. Bahan baku bagus, movement atau mesin jamnya bagus, detail, quality control ketat. Bahkan Rolex juga dikabarkan memiliki produksi emas sendiri. Widih, emas bikin sendiri loh. Artinya soal kualitas benar-benar nggak main-main kan? Belum lagi waktu yang panjang untuk menciptakan sebuah jam tangan. Nah, selain kualitas produknya, Rolex juga pandai sekali dalam hal marketing. Ini ada cerita menarik nih ya teman-teman. Jadi waktu itu tahun 1927, setahun setelah jam tangan anti air pertama dibuat di dunia yaitu oleh Rolex, Hans Wilsdorf salah satu pendiri Rolex, ia memberikan jam Rolex itu sendiri kepada Mercedes Klaes. Mercedes Klaes adalah wanita Inggris pertama yang berenang melintasi Selat Inggris. Tujuannya buat apa coba? Kok jamnya ia berikan secara cuma-cuma kepada seseorang? Ya untuk menunjukkan kalau Rolex itu beneran jam anti air yang bagus. Apalagi menyeberangi Selat Inggris itu renangnya sampai 10 jam loh. Airnya asin, dingin lagi. Penyeberangan itu sukses,
Rolex pun terekspos, dapat publikasi kan? Nah, untuk merayakan peristiwa penyeberangan kanal itu, Rolex menerbitkan iklan 1 halaman penuh di halaman depan surat kabar Daily Mail yang memproklamirkan kesuksesan jam tangan kedap air itu. Peristiwa ini menandai lahirnya konsep testimoni. Jadi testimoni-testimoni itu yang sekarang banyak dilakukan oleh selebgram itu, awalnya yang memulai ya Rolex itu. Jadi sangat cerdas sekali ya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, nama Rolex makin melejit. Cara marketingnya ya kurang lebihnya sama. Setelah tim ekspedisi Himalaya Inggris yang dipimpin oleh Sir Edmund Hillary mendaki Everest untuk pertama kalinya pada tahun 1953, meskipun cuaca ekstrim dan ketinggian tinggi, jam Rolex yang dibawa setiap anggotanya itu menunjukkan performa yang sempurna, nggak kocak, apalagi mati. Tahun 1990, Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan kapal selam untuk penelitian di Palung Mariana, yang dalam sekali itu, Rolex yang dibawa ikut serta juga baik-baik saja. Padahal tekanan air itu sangat kuat sekali. Nah makanya nggak heran ya, sudah produknya luar biasa, lalu dibarengi marketing yang bagus juga. Belum lagi deretan artis, atlet, dan kejuaraan yang disponsori oleh Rolex. Jadi meskipun kita bukan pembeli Rolex, gara-gara marketing yang luar biasa tadi itu, kayaknya semua orang jadi tahu kan apa itu Rolex. Nggak kayak misalnya Patek Philippe atau Grand Seiko. Itu juga jam mewah, tapi nggak semua orang tahu kan, kecuali ya penyuka jam. Alasan lain kenapa Rolex mahal adalah ketersediaannya. Barang itu kalau diproduksi massal makin banyak, tentu makin murah. Nah, Rolex itu jelas nggak seperti itu. Tiap jamnya membutuhkan waktu sekitar setahun dan dibuat oleh tenaga ahli yang gajinya mahal. Nggak sekedar UMR ya, apalagi harian. Jam Rolex itu makin mahal kalau limited edition, tambah mahal kalau ada nilai historisnya, langka, atau pernah dipakai sosok terkenal. Rolex yang bertajuk Eric Clapton's Rolex Oyster Albino tahun 2015 itu laku terjual 19 miliar loh. Widih, jam tangan tapi harganya bisa buat beli rumah sekalian isinya, termasuk mobil, motor, dan masih ada sisa uang untuk beli apa? Ya sapi lah atau apalah, pacul juga bisa. Nah sebagai informasi, sebelumnya jam tangan Rolex itu yang 19 miliar tadi tahun 2003 itu harganya 7 miliar. Weleh, jadi makin mahal ya tiap tahunnya. Nah alasan kenapa jam tangan itu kok harganya mahal, karena jam Rolex itu mirip Eric Clapton, gitaris terkenal tokoh dunia, dan warnanya itu kayak unik gitu. Jam tangan Rolex lainnya yang laku mahal adalah Baudai. Tahun 2017 lalu, ia terjual sampai 71 miliar. Widih. Rolex Baudai mahal itu karena pernah dimiliki kaisar terakhir keluarga dinasti Nguyen dari Vietnam di tahun 1954 silam. Jadi ada cerita sejarahnya, makanya harganya itu sangat mahal. Dan selanjutnya kenapa Rolex mahal? Ya karena brandnya. Brand itu kan adalah janji kualitas. Tidak mungkin juga kan Rolex laku kalau misalnya secara kualitas dia itu nggak bermutu. Nah, lalu kenapa sih orang membeli jam Rolex yang mahal itu? Karena yang bagus dan yang lebih murah itu kan banyak. Ya beberapa alasan adalah yang pertama karena sebagai simbol kekayaan. Nih loh aku pakai Rolex, aku orang kaya nih, aku orang kaya nih. Seolah-olah kalau orang pakai Rolex, ya dia itu akan bicara seperti itu. Orang butuh tampil istimewa dan Rolex bisa mewakili itu. Orang kalau punya Rolex pasti disangka kaya. Rumahnya pasti sudah bagus, mobilnya pasti juga sudah bagus. Lawang Rolex aja yang harganya mahal dia kuat beli kan. Nggak mungkin orang punya Rolex itu motornya Beat, second, kredit lagi. HP-nya Nokia 3310 yang ada game ular snake-nya itu. Gajinya UMR tinggal masih di kos. Ya nggak mungkin. Kalau orang punya Rolex, mesti orang-orang mikir yang pakai itu kaya. Yang kedua sebagai apresiasi. Ya mungkin orang itu senang dengan Rolex karena bentuknya keren, detail movementnya bagus, tahu jarahnya juga. Jadi dia menghargai itu. Biasanya orang-orang yang memiliki karakter seperti ini sudah memiliki ikatan kuat pada suatu brand itu. Jadinya Rolex harganya mahal, ya nggak masalah. Ini tentu saja dalam kurung ia punya uang yang berlebih ya. Dan yang ketiga untuk investasi. Tadi di awal kan aku udah sampaikan ya, Rolex yang awalnya dijual 7 miliar, beberapa tahun kemudian nilainya naik jadi 19 miliar.
Coba, siapa yang gak tertarik? Karena untung, Raditya Dika pernah cerita juga kan di salah satu videonya, jual Rolex lamanya, dia tuh untung. Orang kaya, duit gak masalah, beli barang mewah bisa dipakai, besok kalau dijual itu masih untung, ya tentu saja itu adalah hal yang bagus. Daripada beli sapi kan, ngarit tiap hari. Mending ternak Rolex, gak berak sembarangan juga kan. Jadinya ya orang mau beli Rolex meskipun mahal. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga videoku menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Terima kasih.